baju dinas saya nggak usah ada, mobil dinas saya nggak usah, bekas aja. Anda tahu nggak, saya pakai mobil bekas. Ya kalau yang lain ngomong lagi, Deddy Mulyadi teh musyrik, heukeun bae. Memang saya penggemar musik. Kali Bekasi harus segera dikeruk, pelebaran. Begitu turun, Pak, kontomnya tidak bisa bekerja, Pak. Kenapa? Sudah jadi sertifikat, Pak. Kamu kenapa? Takut, Pak. Tongsil. Kunaon? Aing. Keluar aing apa? Ayo jalan kamu bro. Demi kemanusiaan, demi keadilan. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Pemimpin harus tampil dan berani mengaku salah. Jalan kamu. Jalan. Ternyata proyeknya ada, Pak. 500 miliar. Jadi pekerjaan itu sudah 2 tahun tidak berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, oke? Ya, di video kali ini kita akan menyaksikan pidato yang sangat tegas dari Gubernur kita, Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Dia memaparkan visi misinya dan juga keinginannya memperbaiki suku Sunda atau Gubernur Jawa Barat tepatnya. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Baju dinas saya nggak usah ada, mobil dinas saya nggak usah, bekas aja. Anda tahu nggak, saya pakai mobil bekas. Kenapa? Komitmen. Saya sudah berkomitmen hari ini. Rasa sakit itu harus dinikmati menjadi kebahagiaan. Kenapa? Karena saya menjadi gubernur. Karena menjadi gubernur, maka saya harus bersikap gubernur. Itu sikap, konsistensi ini. Kalau dari situ lahir trust. Trustnya hari ini kan percaya. Ayo orang ke Samsat. Mana ada? Anda tahu kolom komentar itu Samsat hari ini yang dulu orang marah terus, KTP lah, iyalah, ngambek. Hari ini adalah pujian. Ini momentum rakyat punya kesadaran. Ya kalau yang lain ngomong lagi, Deddy Mulyadi teh musyrik, heukeun bae. Memang saya penggemar musik. Nah, ini kan harus dibuat. Nah, tapi ini nggak boleh dikhianati, Pak. Begitu dikhianati, nggak percaya lagi. Dan ini harus konsisten semua. Kenapa? Ini harus konsisten semua. Kenapa? Saya lagi membangkitkan spirit Siliwanginya orang Jawa Barat. Kenapa orang Jawa Barat? Penduduknya paling besar. Wilayah berbatasan dengan DKI Jakarta. Tetapi kenapa seperti kehilangan wibawa? Ini harus dibangkit. Nah, intuisi, misalnya kasus banjir, itu intuisi. Saya nggak kajian nggak. Saya harus pergi ke Bogor. Ketika saya pergi ke Bogor, saya lihat kenapa kebun teh berubah. Oh, dah. Ini punya siapa? BUMD Provinsi Jawa Barat. Mana yang punyanya? Ini sudah. Saya itu ketika datang ke situ, diundang menteri untuk bareng. Saya sudah perintahkan Satpol PP untuk menyiapkan apa? Sewa alat berat yang besar 4. Ternyata datang alat berat nuruti. Nah, dari sini Kang Deddy sedang menjelaskan ketika proses pembebasan aliran air sungai ya teman-teman. Jadi sebetulnya yang kita ketahui dari video-video itu tidak semudah apa yang ada di dalam video teman-teman. Di belakang layar itu Kang Deddy dalam proses pembongkarannya, penetralisiran aliran sungai itu cukup banyak kendala teman-teman. Nah, ini akan dijelaskan oleh Kang Deddy. Arisia ulang uletik. Pak, 500 setahun, Pak. Itu diberi anggaran. Tidak masalah. Saya terus harus 4. Yang satu janji, saya tungguin sampai sore, nggak ada. Pak, yuk mobilnya Pak, macet. Yuk. Bilang saya nyuruh itu seluruh lingkungan saya, tidak ada satu yang bisa datangin. Akhirnya teman saya yang telepon saya, Pak, saya kirim 4 yang besar-besar. Saya lihat Pak Deddy ada kesulitan, jalan. Dan dari situ akhirnya saya melihat, oh ini aliran sungai. Habis itu saya bertemu Bupati Bekasi, kita selesaikan bersama, gotong royong 500 miliar, hajar, ayo, semangat semua orang. Kali Bekasi harus segera dikeruk, pelebaran. Begitu turun, Pak, kontomnya
tidak bisa bekerja Pak. Kenapa? Sudah jadi sertifikat Pak. Kamu kenapa? Takut Pak. Tongsil. Kenapa? Aing. Keluar aing apa? Ayo jalan kamu bro. Demi kemanusiaan, demi keadilan. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Pemimpin harus tampil dan berani mengambil keputusan. Jalan kamu. Luar biasa ya. Ternyata proyeknya ada Pak, 500 miliar. Jadi pekerjaan itu sudah 2 tahun tidak berjalan. Nah, dalam video ini Kang Didi menjelaskan sebetulnya proyek pembebasan lahan, bukan pembebasan ya, penetralisasian aliran sungai itu sudah direncanakan cuman tidak berjalan. Dan saya katakan terus jalan. Saya masuk lagi ke Gabus. Bongkar hari ini. Bongkar. Saya baru sadar setelah bongkar itu malamnya di WA teman-teman saya. Kang Deddy selamat. Selamat. Kunon eta teh jagoan di Bekasi nu hebat-hebatan di dinya. Untung nggak bejaan aja mah. Untuk aing sih saya. Nah, dari sini Kang Didi menjelaskan sebetulnya daerah itu adalah daerah rawan jeger atau apa namanya, preman ya, preman sekitar ya, akamsi lah bisa dibilang. Jadi setelah pembongkaran aliran sungai itu Kang Didi ada yang menanyakan kabar temannya gitu. Kang Didi apa kabar, gimana kabarnya, apakah ada ancaman gitu ya. Karena di daerah situ sangat terkenal dengan kekerasan premanismenya. Untuk aing sih makanya Anda pemimpin itu jangan tipis kuping, jangan sekali-kali pemimpin terlalu banyak mendapat informasi, bahaya. Kenapa? Mal tulus. Saya pemimpin itu tidak semuanya, bila perlu pemimpin itu budek. Kenapa harus budek? Karena ketika Anda bertindak sesuatu yang itu banyak kepentingan orang, ekonomi, politik, Anda banyak ditelepon orang. Pak Deddy itu punya saya, Pak Deddy punya saya, Pak Deddy punya saya. Nah, kemudian kalau Anda budek kan enak, ya kan? Budek enak. Kenapa? Tegak dengi biar kita ngebejaan. Kunaon bupati eta dicarek lain kita pun tegak dengi. Eta mah budek bupati oh palingan kan. Ini penting Pak. Nah, setelah itu baru saya lihat urai. Setelah itu apa? Baru sepanjang sejarah bangunan digusur didukung publik. Bongkar belah itu Pak, sikat belah itu Pak, sikat belah itu Pak. Tetapi kan tidak seperti itu. Memang pemimpin harus punya uang tunai. Kenapa? Masih. Anda tahu nggak pada akhirnya berapa? Itu kali Bekasi, KF, itu dijualnya 1 juta per meter. Kali berapa ribu, berapa puluh miliar. Nah, konektivitas kesadaran itu, apakah dari mulia di klinik? Enggak, saya rasional. Untuk itu saya berpikir, ini hujan harus segera dicari cara enggak terlalu deras. Maka BMKG. Ternyata kita selama ini tidak pernah memanfaatkan BMKG sebagai mitra. Bayangin Jawa Barat provinsi dengan tingkat bencana yang sangat tinggi tidak punya radar satu. Memang setiap hari orang sini baca radar Karawang. Nah, kemudian saya akhirnya modifikasi cuaca dan sampai kemarin bisa terkendali. Dan insya Allah mudah-mudahan sampai Lebaran bisa terkendali. Kenapa? Ini dilakukan karena resiko dari banjir itu mahal. Pertanyaannya adalah apakah sekarang musim hujan ekstrim? Tidak. Hanya 20 sampai 30 mm rendah. Tapi kenapa sudah banjir? Daya dukung lingkungannya sudah tidak memenuhi syarat. Di Bekasi dan Kota Bekasi serta Karawang, jumlah perumahan pemukiman tidak terkendali. Sawah dibangun di tengahnya perumahan sehingga rumahnya tenggelam. Di pinggir sungai dibangun perumahan, tingkat urban yang tidak terkendali, penduduk lokalnya lebih berpikir untuk mendapatkan uang dibanding mencintai lingkungannya tertata dengan rapi. Dan itu juga terjadi pada Purwakarta. Sudah seperti ini, maka harus ada cara berpikir, maka harus kembali kemana? Balik ke iman, balik ke induk. Kata orang Sunda itu adalah pulang kasarakan pangbalikan.
lembur matu dayeuh maneh Banyar Karang Pamidangan. Kata orang Jawa disebutnya balik ke diri. Nah, saya ini sebenarnya lagi ngajarin untuk balik, dan saya dulu mungkin 11-15 tahun yang lalu itu merasa kesulitan ngomong lingkungan, ngomong buhun, ngomong karuhun, ngomong tritangtu. Hari ini tidak. Kenapa? Ternyata hari ini orang sudah mulai sadar akan taubat. Cuman taubatnya sudah ekologinya udah hancur. Nah, makanya saya katakan taubat hari ini adalah taubat ekologi. Sadar akan mengembalikan tata ruang, sadar akan pendidikan yang sudah mengalami kesesatan dan penyesatan berpikir, sadar akan birokrasi dikembalikan pada fungsi dan perannya, sadar para penyelenggara negara harus sering tapa brata, sering berpuasa, sering saum. Untuk apa? Agar dia bisa menangkap sinyal. Kalau nggak bisa nangkap sinyal ya budek. Kalau sudah budek ya nanti nggak bisa lagi baca fenomena. Nah, kalau seperti itu maka tidak punya rasa, karena inti dari kehidupan itu, kepemimpinan itu dalam pandangan saya adalah rasa dan perasaan. Sehingga pemimpin itu orang melakukan dia tidak boleh melakukan, orang memakan dia tidak boleh memakan, orang ramai dia diam. Ada saatnya berkumpul dengan ribuan orang dengan riang gembira, ada saatnya dia sendiri tidak boleh diganggu oleh siapapun. Dengar suara knalpot pun dia tidak boleh. Kenapa? Dia harus ada ruang di mana dia ada keheningan. Sehingga saya jujur aja, sejak saya apa yang setiap hari saya rasakan tangis. Ini kok, ini ya besok apa? Ini apa kon alam begini? Fenomena. Untuk itu ya tidak boleh lagi mengumbar syahwat. Ini penting. Jadi pertanyaan, kalau di era kerajaan, kenapa meninggalkan legacy yang begitu kuat sampai hari ini? Cerita Majapahit sampai hari ini, cerita Sriwijaya sampai hari ini, cerita Pajajaran walaupun situs-situsnya hampir tidak terlacak sampai hari ini. Kenapa? Karena waktu itu ada gelombang besar dalam ikatan moralitas dan emosionalitas antara pemimpin, senopati, hulu balang dan seluruh rakyatnya dalam energi spiritual yang sama. Pertanyaannya adalah kenapa hilang hulu balangnya? Kenapa? Gak ada ikatan, Pak. Orang bekerja menjadi kuli tunjangan, kuli perjalanan dinas, kuli honor. Karena menjadi kuli dia tidak ada lagi ikatan emosionalitas, spiritualitas, sehingga spiritualitasnya menjadi ritualitas. Karena menjadi ritualitas menjadi rutinitas. Karena menjadi rutinitas ya menjadi rutin upacara, rutin itu, rutin ini, sehingga gak ada spiritualitas. Kalau saya sih memandang ruang upacara itu ruang spiritualitas. Kenapa saya tidak mau apel sampai hari ini? Karena kalau setiap hari gak ada spiritualitasnya, yang ada rutinitas. Maka harus sekali-kali. Maka saya lebih memilih apel itu cuma setahun sekali aja, pas 17 Agustus, agar spiritualitas, bukan rutinitas. Kenapa? Karena apel itu menyiksa pegawai. Menyiksa pegawai bagaimana? Pimpinan apelnya, kepala dinasnya, kepala OPD-nya, sekdanya, bahkan gubernurnya, bahkan bupatinya itu selalu marah-marah pada yang hadir apel. Kalau peserta apelnya 300, yang hadir 250, 2 jam dia ngomong di hadapan yang hadir. Nah, sia nu hadir mah geus teu kudu dipapagan. Usia tah nu teu hadir 50 panggil isukan. Awas sia isukan teu apel, teu asup gawe potong tukina ku aing turunkeun jabatan, eta lain itu hadir. Nah, di kita ini punya kebiasaan orang yang kerja itu yang dikritisi terus-terusan. Kalau kita punya anak rajin ngepel, rajin nyapu, rajin nyetrika, rajin masak, maka yang sering diomelin ibunya adalah anak yang rajin itu. Siapa ngepel teh bersih, siapa masak teh asin, siapa masak sapu teh kotor wae, nya dengeuna mah nu molor. Ini kan penting, Pak. Pemimpin terus baca kayak gini. Sekarang gitu kan, orang yang kerja kayak saya itu pasti dikritisi terus, pengamat semua muncul. Ya seneng kalau saya lebih keras dari itu. So, kenapa? Karena tidak akan sampai ke pulau kalau arusnya tidak kencang. Oke, teman-teman, mungkin ini adalah cuplikan atau potongan video dari channelnya Kang Deddy yang satu lagi ya, yang lembur pakuan. Nanti linknya ada di deskripsi, kita bantu untuk subscribe,
mengembangkan channel dia. Masa sih 1 tahun 100 juta subscriber nggak nyampe gitu ya. Ini kan konten yang sangat bermutu, apalagi dia sekarang menjabat sebagai gubernur Jawa Barat teman-teman di periode ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.